Shalom, salam sadis. Ketemu lagi hari ini di hari Rabu ya, hari Rabu hari ini di channel Sayur Bening. Jadi market boring ini kalau lihat market hari ini ya. Jadi ini market cap di 1,8 udah naik lagi dikit ya 1,8 ya. BTC dominance di 40. Bitcoin di posisi 37.900 something, naik hijau 2,96%, 3%-an lah ya. Jadi ya market begitu. Tadi pagi udah pada gimana ini pas udah 38 sekian. Ya tadi pagi saya juga nunggu candle tadi pagi juga sih. Lihat dia nutup di mana. Rupanya dia nutup di 38.200. Nggak bisa nendang melewati 38.500 ya. Saya pikir kalau dia bisa nendang lewat 38.500, nah itu mungkin akan ada ke atas lagi ke 40.000. Ternyata belum kuat, kena reject. Jadi tadi sempat ke 37.500 juga kebuang ke bawah, ini mulai naik balik. Jadi hari ini saya rasa begitu, marketnya di 3738 something ya, 38.200, 300 ke reject lagi gitu, mungkin ke bawah. Karena kalau kita lihat ini juga mungkin sementara nggak bisa lewat dari 38,5 lah ya, 38.500 dolar sementara. Karena ya kalau kita lihat sih nggak ada yang masuk gitu ya, ada sedikit ya trader-trader yang ambil bull ya kan. Tapi tadi ada yang tanya, kok udah bisa ini ambil bear? Ya saya serok dikit sih kalau lihat marketnya gini kan, karena hari ini Rabu ya. Besok udah Kamis lagi, terus Jumat ya kan, Jumat tanggal 25 juga uh, uh, expire BTC future kontrak ya. Jadi setelan di harga berapa kita nggak tahu. Terus pas Jumat lagi itu ada BTC option juga, kok nggak salah, saya belum cek sih ya, belum cek juga. Jadi mungkin ya kisaran, kalaupun nanti mungkin, maka tadi saya 38.200 saya ada cicil dikit bear gitu ya. Ya tapi market ini masih nggak stabil, membingungkan, nggak boleh all in dikit-dikit lah, iseng aja gitu ya. Saya cicil bear tadi dikit, saya pikir ya udah Kamis besok, terus Jumat ya apakah dia turunkan kembali ke 36 atau ke 35 ya kita nggak tahu ya. Jadi kondisi begitu lebih enak pegang bear sih jujur ya. Tapi bukan berarti ini begini lah. Saya kadang lihat yang komen kesel juga, dia kirain kita wah kita cuan bear terus wah tega apa ketawain orang sangkut loh. Ini kita ikuti market gitu, yang sangkut udah sampingkan gitu. Ya kan? Saya juga ada sangkut koin, tapi cuek aja karena memang udah sangkut di situ, biarkan aja dulu. Maka selalu saya bilang jangan 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 all in gitu, ya kan? Kalau market lagi downtrend ya kita harus ikut downtrend untuk cari cuannya gitu. Bukan berarti tega. Saya kalau yang komen-komen gitu saya males tanggapi, saya langsung saya remove aja gitu. Saya justru lebih senang kalau anak-anak muda begitu ini kan, berapa tuh saya lihat itu saya suka. Pulang sekolah atau baru dari mana nonton ini pelajari. Nah itu saya suka anak-anak gitu. Justru mereka belajar top up diri mereka ya, terus mereka uh, mempelajari, menambah ilmu, itu tuh yang saya suka gitu. Namanya ini market selalu ada turun ada naik. Yang saya juga udah selalu ingatkan dari akhir tahun kemarin, hati-hati ya, kalau nggak ini sangkut ya itu biasa. Saya sendiri ya namanya koin gitu, kripto itu tetap nggak bisa lewat dari sangkut 2-3 koin, itu wajar sekali ya. Ya udah biarkan aja samping sambil cari lihat perkembangan market kemana, kita cari cuan dikitnya kemana gitu ya. Bukan berarti terus kita cuan di bear, ada yang lihat
karena masih sangkut terus sakit hati. Ya jangan begitu, ya. Wajar aja gitu. Kita bukan bukan eh, tertawa di atas penderitaan orang. Ini salah, salah kaprah, ya. Bukan begitu. Market ada naik turun, saat naik ya kita cari cuannya saat naik, bagaimana caranya, saat turun juga ada cara cari cuannya. Nah inilah di kripto, kalau di saham nggak bisa, ya. Nah di kripto ini saat kena banting masih bisa cuan. Jadi begitu, beda. Jadi terus ada yang tanya, wah Cardano kena banting banget gitu ya. Justru saatnya serok lah. Kenapa market itu volatile begitu? Koin sebagus apapun kadang ada yang dalam yang nggak suka. Mereka udah hold saat mau banting, ada yang lepas-lepas gitu. Dulu yang paling sering itu ya, saya tahun lalu saya pernah bahas itu. Akhirnya ketahuan siapa yang paling suka banting Chainlink gitu ya. Chainlink itu banyak orang prediksi karena Chainlink itu sangat important dalam dia punya pemakan. Chainlink itu saat ini banyak dari dulu udah tahun 2017 saja saat itu ada yang predik Chainlink akan ke $600, $700, ada yang prediksi, tapi nggak mungkin, dia selalu kena banting. Ternyata waktu tahun kemarin belum ketahuan. Dulu ada bekas pegawainya yang kerja di Chainlink ini, dia hold banyak Chainlink juga, terus entah konflik dalam, dia keluar, ya kan, dia kerja di Nexo, ya kan, di Nexo. Jadi tiap misalnya lagi dump, ya, itu udah kena dump misalnya turun ya, BTC dump. Kan koin lain ikut, koin Chainlink juga turun. Udah turun gitu, nanti dia baru buang barang lagi gitu. Jadi makin ke pressure Chainlink. Dulu berapa kali begitu. Mereka siapa ini orang? Ini orang udah dia buang sini, ini temennya satu, serok balik gitu harga bawah. Jadi begitu dia mainin terus gitu ya. Jadi nah itu, jadi biasa di dunia kripto ya. Nah, nanti akan tren ke atas lagi. Ini Cardano lagi diskon murah, kesempatan serok dikit buat cadangan gitu ya. Jadi nggak heran kalau yang sangkut udah biarkan dulu, nanti tunggu next bulan gitu. Terus Hedera ya, ada yang kau bahas di tweet sama sama Elon Hedera ya. Selalu kan udah selama ini saya suruh ini kalau ada apa serok Hedera bagus ke depan, banyak sekali proyek. Ini untuk long invest bagus gitu, dan saya udah berkali-kali katakan ini Hedera penting gitu ya. Ini dia satu-satunya kalau nggak salah yang kerja sama Fed New York gitu. Yang satu lagi Atom dipakai blockchainnya sama Fed gitu ya. Tapi kalau untuk kerja sama apa Hedera karena Hedera ini bosnya ini orang penting ini. Dia orang segan sama dia. Dia bekas apa belakang dulu saya tahu gitu, saya dapat info ya. Hedera itu bagus kok diinvest gitu. Dia terus berkembang ini. Berkembang terus Hedera Hexagraph ini ya. Juga kemungkinan kabarnya dia akan buat blockchain, dia juga lagi vote ini gimana kalau mereka, dia sekarang kan masih ini ketutup, dia nggak open source ya, juga masih nunggu voting. Mau kalau open source ini juga nanti harganya akan naik lagi juga gitu ya, kemungkinan gitu. Long invest lah, pokoknya kalau untuk pikiran invest, Hedera ini juga bagus, salah satu yang bagus juga dia ini ya. Market cap-nya juga udah lumayan dia sekarang di urutan 32 ya, lumayan itu. Terus kalian ada yang nanya, kok kalau lihat dari histori 2013, 2017 sampai 2021 kira-kira dulu yang urutan 20 besar terdegradasi ke bawah, nggak dapat hati ya. Kalau yang dulu-dulu dengan sekarang kondisi kan beda gitu. Saya yakin kok untuk sekarang ini 2021 ini jalan 2022 ini yang masih bertengger di 20 besar itu bakal masih bisa ke ATH-nya gitu ya. Tapi uh, except bukan Dogecoin gitu ya. Maksudnya yang ini koin-koin DeFi gitu yang 20 besar gitu ya, atau karena dulu-dulu
tahun 2013, 2017 kan belum terlalu ini itu masih kebanyakan saat itu POW ya, proof of work. Terus yang saat itu yang lagi hype nanti kadang soal mining, soal ini itu ya kan DeFi-nya masih ini eh, tidak seperti sekarang yang proyeknya long term panjang besar gitu masih ini. Jadi misalnya dulu belum uh, metaverse nggak ada, web 3 nggak ada gitu kan. Jadi beda sekarang ini yang bertengger di 20, 30, di 50 pun dalam 100 lah kita bilang. Ini banyak yang masih bisa bertahan, saya rasa mereka ini yang proyeknya panjang gitu gitu. Ada yang garap metaverse, ada yang garap web 3 ya kan. Terus belum lagi lain-lain gitu ya, NFT gamingnya gitu. Jadi lebih ini beda dengan tahun 2013 atau 2017 gitu. Maka yang terus yang udah kuat juga karena dulu belum banyak institusi investor besar masuk juga. Nah, sekarang dari tahun kemarin 2021 kan udah banyak investor besar masuk. Jadi udah beda gitu. Nggak seperti dulu. Yang dulu-dulu juga karena mereka seperti EOS, Neo gitu ya. Dulu kan bertengger di atas gitu saat itu ya. Itu eh, terdegradasi ke bawah mereka ini karena mereka sendiri nggak buat satu progres lagi gitu ya. Seharusnya mereka kan kita lihat tuh misal seharusnya mereka upgrade lagi ya kan entah ke web 3-nya atau apa garap lagi enggak, tapi mereka begitu-gitu aja ya. Jadi nggak terlalu ini. Justru sekarang yang misalnya kalau kita lihat Algorand gitu, Polkadot, mereka ikuti terus tren ini teknologi. Karena sekarang ini perkembangan teknologi kan cepet gitu ya. Terus apalagi yang garap metaverse itu proyeknya panjang gitu. Maka kalau mereka masih bertengger di situ, tetap di ini investor dana udah masuk, udah duduk di situ dulu. Mereka mau lihat hasilnya ke depan gitu ya. Jadi beda. Yang satu-satunya koin yang tetap bertengger di antara 50 naik lagi ke atas yang nggak pernah satu yang hebat itu Litecoin ya. Litecoin itu bisa lagi nanti dia kembali ke 15 besar gitu ya. Selalu karena kenapa? Ini Litecoin mereka investor besar bule-bule itu pos-pos itu nge-trade Litecoin ini sebagai aset silver gitu. Orang bule itu paling seneng itu mereka dari dulu apalagi pos-pos besar gitu ya. Ya basicnya mereka dari Goldbug dari apa semua itu ya kan kayak BlackRock lah, ARK Invest atau apapun itu mereka selalu pasti portofolio mereka ada emas, ada perak, silver gitu ya. Nah, BTC dianggap sebagai digital gold, Litecoin ini digital silver buat mereka dan mereka memang orang bule itu suka sekali sama silver gitu ya. Makanya uh, Litecoin ini padahal nggak kegunaannya itu kadang kita apa dia pakai gitu tapi selalu nanti bisa karena udah banyak paus yang pegang lama gitu mereka anggap invest ini jadi dia ini Litecoin yang ini ya satu-satunya yang udah misalnya dia turun-turun nanti ya kena dam turun nanti naik lagi dia ke 15 besar 20 besar gitu masih tetap begitu ya itu hebatnya Litecoin gitu ya. Karena udah mereka mereka anggap uh, digital silver gitu Litecoin ini ya. Jadi itu aja hari ini sedikit saya bahas, saya terangkan. Jadi market ini saya lihat sideways di mungkin hari ini kisaran 3738 di range itu dia main saya rasa. Kita lihatlah perkembangan lagi. Ini ada hijau-hijau juga hijau-hijau kobong banyak yang enggak kobong ya kemarin itu yang benar-benar naik. Ini saya lihat yang benar-benar berisi yang ada orang masuk di koin, altcoin ya Hedera, Hexagraph gitu ya. Cardano juga karena diskon murah banyak yang serok juga gitu ya.
Jadi lain banyak kobong. Istilah kobong mereka ini hijau karena kemarin kebanting merah minus 15% ini karena naik dia hijau balik gitu, tapi bukan berarti ada yang masuk serok koin gitu, bukan ya. Jadi maka dia ini nggak terlalu gimana. Hmm. Sementara saya, boring lah kalau lihat market gini, market boring ya. Nggak terlalu gimana ya, kita tunggu dalam 2 hari ini ya kan. Eh, Lihatlah nanti dia punya Jumat future kontraknya mereka setel di harga berapa itu ya. Saya rasa apakah di 35, 36, ya nggak tahu lah, 37 kayak di mana harga, kurang tahu, lihatlah. Tapi kayaknya sementara ini saya rasa nggak dikasih lewat dari 38.500 tuh, mungkin masih ditahan di bawah dari 38.500 saya rasa. Ya, jadi begitu aja video hari ini, singkat saya bahasnya. God bless you all. Salam Siario dari Tokyo. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.